Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit pagi itu tampak cerah, seolah memberi restu pada ribuan langkah baru yang mulai menjejak di bumi ilmu. Aira berdiri di gerbang kampus dengan degup jantung yang tak biasa. Karena mimpi yang perlahan mulai nyata. Ia ingin menjadi seseorang yang bermanfaat. Dan kampus yang bernuansa hijau adalah awalnya. Hari pertamanya sebagai mahasiswi baru. Jilbab lebarnya tertiup angin, dan tangan mungilnya menggenggam map dengan erat. Matanya menelusuri gedung-gedung yang menjulang dan ratusan mahasiswa baru yang lalu lalang. Pengenalan kampus dimulai di aula utama. Suasananya penuh semangat, ada antusiasme tapi juga rasa gugup dari para maba. Di tengah riuh itu, matanya tak sengaja menangkap sosok tinggi dengan jas alma mater biru yang tampak begitu pas di tubuh tegapnya. Muhammad Abiyan Al-Baihaqi. Nama itu pertama kali ia dengar saat MC menyebutnya sebagai salah satu panitia senior yang akan menyampaikan sambutan dan materi tentang budaya akademik. Langkahnya mantap, tapi tenang. Abiyan melangkah ke panggung dengan balutan jas berwarna biru tua yang elegan, dipadukan celana hitam yang rapi dan peci hitam yang melekat di kepalanya. Tatapannya luruh ke depan. Wajahnya teduh menyiratkan kebijaksanaan dan keikhlasan yang tumbuh dari banyak perjalanan hidup. Dengan suara tenang dan mantap, ia menyapa seluruh mahasiswa baru dengan suara yang lembut dan tegas dalam. Selamat datang di rumah ilmu, menuntut ilmu itu bukan hanya soal gelar. Tapi soal niat yang lurus dan adab yang tak pernah luntur. Sepanjang acara, Aira memperhatikan diam-diam. Abiyan bukan tipe yang suka mencari perhatian. Tapi entah bagaimana, pesonanya muncul justru dari sikapnya yang merendah, senyumnya yang tenang, dan caranya menundukkan pandangan. Sore harinya, saat acara berakhir dan peserta mulai pulang, Aira bertemu lagi dengannya di lorong menuju masjid kampus. Ia sedang membantu panitia lain mengangkat kardus berisi buku dan logistik acara. Hati-hati, Dek, ucap Abiyan dengan nada datar tapi ramah, saat Aira nyaris tersandung tikar gulung di lantai. Pandangannya hanya sekilas, namun cukup membuat Aira menunduk cepat, menahan detak jantung yang entah mengapa berlari lebih cepat dari biasanya. Menuntut ilmu bukan hanya soal siapa yang paling banyak tahu, tapi siapa yang paling ikhlas dalam belajar, katanya sambil berjalan lewat di depan Aira, menyisakan getaran yang entah apa namanya. Langit mulai berubah jingga ketika Aira melangkah keluar dari gerbang kampus setelah melaksanakan salat asar. Tas ranselnya terasa berat, bukan karena buku, tapi karena isi pikirannya yang belum juga reda. Sepanjang perjalanan pulang dengan angkutan umum, bayangan Abiyan masih berputar-putar dalam benaknya. Apa yang salah dengan aku? Bisiknya lirih sambil menatap jendela. Ia bahkan belum tahu banyak tentang laki-laki itu, selain namanya dan caranya bicara yang begitu menggetarkan. Motor dan mobil berlalu lalang di luar jendela, tapi hati Aira seperti diam dalam satu ruang yang baru ditempati oleh sosok yang tak ia sangka mampu membuatnya terpaku. Ia mencoba mengalihkan pikiran, tapi gagal. Bahkan saat ia membuka buku catatannya di rumah, tulisan tangannya hari itu tampak kacau. Terlalu banyak kehilangan fokus. Malam itu, Aira berdoa lebih lama dari biasanya. Ia meminta kepada sang pemilik hati, agar perasaannya tetap dijaga. Ia sadar, rasa kagum bisa saja menjelma jadi ujian jika tidak ditata dengan benar. Sejak itu menjadi awal dari rasa kagum yang diam-diam tumbuh. Awal dari kisah Aira. Tapi Aira tahu, ia hanya mahasiswi baru biasa. Sedangkan Abiyan adalah sosok yang dikagumi banyak orang dan seseorang yang terlalu tinggi untuk digapai. Tapi bukankah setiap langkah punya takdirnya sendiri? Keesokan harinya, Aira berangkat dengan menaiki motornya lebih pagi.
Ia tiba di kampus saat langit masih diselimuti kabut tipis. Hari kedua ospek dimulai lebih padat. Ada materi tentang organisasi kampus, diskusi kelompok, dan simulasi berbagai kegiatan kemahasiswaan. Di antara para senior, Abian kembali muncul. Kali ini ia mengenakan jas biru yang sama. Ia terlihat sibuk mengatur sesi diskusi, sesekali berdiri di tengah lapangan memberi arahan. Aira diam-diam mencuri pandang, tapi ia tak berani terlalu lama. Ada sesuatu yang membuatnya justru ingin menjaga jarak. Mungkin karena sadar bahwa mengagumi dalam diam lebih aman daripada terjebak dalam harap. Saat sesi istirahat, Aira duduk di bawah pohon trembesi bersama dua teman barunya yaitu Nisa dan Dinda. Kalian tahu nggak sih, si Kak Abian itu anak kiai katanya, bisik Nisa dengan suara setengah berbisik, setengah penuh kekaguman. Iya, anak kiai dan hafiz Quran juga. Pantes aja auranya beda banget, sahut Dinda sambil tersenyum. Aira hanya mengangguk pelan, pura-pura tidak terlalu tertarik. Padahal, dalam hatinya pujian itu membenarkan semua yang ia rasakan sejak kemarin. Namun, saat pandangannya kembali tertuju ke arah Abian, ia mendapati laki-laki itu sedang duduk di bawah pohon, sendirian sembari membaca buku. Ada jarak yang Aira rasakan, bukan karena Abian tak terjangkau, tapi karena ia terlihat seolah tidak ingin didekati. Hari itu, ospek selesai lebih cepat, tapi tidak dengan pikiran Aira. Ia pulang dengan perasaan yang semakin ramai. Rasa kagum itu mulai tumbuh seperti akar kecil yang menembus tanah. Belum dalam, tapi sudah terasa. Dan Aira tahu, perasaannya ini tidak bisa dianggap biasa. Sore itu, suasana rumah pondok Al-Baihaqi begitu tenang. Angin berhembus perlahan menerpa dedaunan di halaman belakang, menciptakan irama alam yang damai. Di dalam ruang tamu, Abian duduk bersila di depan rak buku sambil membuka lembaran tafsir yang sering ia baca selepas maghrib. Abinya, Kiai Hussein Al-Baihaqi, duduk tak jauh dari situ, memperhatikan putra sulungnya dengan mata penuh harap. Nak, kamu betah jadi panitia ospek kampus? Nggak terganggu dengan agenda pondok? Tanya Abi Hussein. Abian mengangguk pelan. Insya Allah, Bi. Abian sudah atur jadwal. Lagi pula, mengenalkan wajah kampus dengan semangat Islam juga bagian dari dakwah, kan? Umi yang sedang menyiapkan teh menyahut dari dapur, semoga kamu bisa menjadi teladan buat adik-adikmu di kampus. Jaga diri, jangan terlalu capek. Abian tersenyum. Insya Allah, Mi. Tapi di balik ketenangan wajahnya, pikirannya justru terganggu oleh satu hal. Seorang mahasiswi baru dengan wajah teduh dan sorot mata yang entah kenapa, membekas di pikirannya. Ia bahkan tidak tahu namanya, tapi cara gadis itu memperhatikannya dari jauh, ada yang berbeda. Sementara itu, di rumah kecil berwarna krem yang dikelilingi pagar hijau, Aira tengah membantu ibunya di dapur. Gimana kampus, Ra? Capek ya ospek tiap hari? Tanya sang ibu sambil mengaduk sup ayam. Aira menunduk, tersenyum tipis. Lumayan capek, Bu. Tapi seru juga. Dapat teman baru. Ayahnya, yang baru pulang dari masjid, menyusul duduk di ruang makan. Jaga diri ya, Nak. Jangan terlalu larut pulangnya. Dunia kampus kadang bisa bawa ke arah yang beda kalau kita nggak kuat. Aira mengangguk. Dalam hatinya, ia sadar betul apa yang ayahnya maksud. Ia tak ingin sekadar jadi mahasiswa biasa, ia ingin tetap dekat dengan Allah, tetap menjaga diri. Dan mungkin itu yang membuatnya merasa kagum pada sosok seperti Abian. 1 minggu kemudian hari terakhir ospek. Hari itu, lapangan kampus ramai oleh sorak-sorai mahasiswa baru. Spanduk fakultas-fakultas terbentang, menyambut para mahasiswa yang resmi menjadi bagian dari keluarga besar kampus. Aira bersama Nisa dan Dinda mengikuti arahan dari panitia fakultas mereka. Suasana padat, agenda padat, foto-foto kelompok, games, hingga sesi penutupan oleh perwakilan panitia dan dosen.
Langit sore menggantungkan semburat jingga di ujung langit kampus. Aira menatap jam tangannya. Hari itu ia memutuskan untuk tidak langsung pulang. Kakinya membawanya ke masjid kampus. Namun, baru beberapa langkah sebelum sampai di masjid, seseorang terburu-buru dari arah berlawanan menunduk sambil membaca pesan di ponselnya. "Bro." Tubuh Aira terdorong sedikit ke belakang. Beberapa kertas dan perlengkapan kecil dalam mapnya jatuh ke lantai. "Astagfirullah, maaf." Suara itu dalam, tenang namun terdengar sungguh-sungguh panik. Aira mendongak dan, seketika matanya bertemu dengan tatapan teduh yang sudah beberapa kali muncul dalam benaknya. Abian. Wajahnya terpaku, tubuhnya membeku. Abian segera membungkuk, membantu memungut kertas-kertas Aira. "Maaf, saya nggak lihat. Saya buru-buru banget," ucapnya. Aira hanya mampu mengangguk. Suaranya seolah tersangkut di tenggorokan. Tangannya gemetar saat menerima kembali mapnya. "Ada yang luka?" tanya Abian sambil memperhatikan tangan Aira yang memegang pergelangan kakinya. "Enggak, insya Allah enggak apa-apa," jawab Aira pelan. Abian menatapnya sesaat, lalu menunduk sopan. "Sekali lagi maaf, ya. Hati-hati." Dan seperti datangnya yang tiba-tiba, Abian pun berlalu masuk ke masjid. Meninggalkan Aira berdiri dengan dada yang entah kenapa berdebar lebih keras dari biasanya. Aira tersenyum kecut. Mungkin ini cara Allah mengingatkan, hati-hati dengan rasa yang tumbuh, karena bisa jadi itu ujian atau jalan darinya. Aira melangkah pelan ke dalam, menata ulang detak jantungnya yang masih belum stabil sejak kejadian tadi. Ia mengambil wudhu lalu menuju sisi kiri masjid, bagian perempuan, dibatasi partisi kayu ukiran yang kokoh namun memiliki celah kecil di antaranya. Sajadah digelar, ia berdiri menghadap kiblat. Tak lama, ia pun tenggelam dalam rakaat-rakaat sholat asyar, memohon kepada Allah untuk menenangkan hatinya. Tiba-tiba terdengar suara tenang yang membacakan ayat suci dari sisi laki-laki. "Ya ayyuhallazina amanu, taqullaha wa qulu qaulan sadida." Suara itu, Aira mengenalnya. Merdu, tenang, tapi punya getar yang menyusup pelan ke dalam hati. Tanpa perlu menengok atau bertanya, ia tahu suara itu milik Abian. Ia duduk sejenak di balik partisi, tangan meremas ujung mukenanya. Hatinya gemetar, bukan karena suara itu menyentuh, tapi karena ia merasa sedang diuji. Kagum adalah hal manusiawi, tapi saat kekaguman itu mulai meresap dan mengusik fokusnya, ia mulai bingung. Astagfirullah. Aira membatin, berusaha mengembalikan hatinya kepada niat awal ingin dekat dengan Allah, bukan jatuh hati pada hambanya. Namun, lantunan itu terasa begitu jujur. Bukan sekadar suara, tapi seperti panggilan untuk lebih dalam mengenal sosok yang bahkan belum ia kenal secara utuh. Abian, yang masih berada di seberang ruang, tak menyadari bahwa suaranya sedang mengetuk hati seseorang yang diam-diam mulai merawat rasa. Sementara Aira, yang kini menatap ujung sajadahnya dalam-dalam, hanya bisa menarik napas panjang. Ia tahu betul apa yang sedang Allah kirimkan, rasa yang harus dijaga. Sebelum ia berdiri, Aira sempat melirik celah kayu, sekilas menangkap sosok Abian yang sedang merapikan mushaf. Dan dalam hati, ia berdoa, "Jika rasa ini bukan untukku, jauhkanlah. Tapi jika ini bagian dari rencanamu, kuatkanlah hatiku untuk menjalaninya sesuai dengan kehendakmu." 1 pekan telah berlalu sejak ospek resmi berakhir. Mahasiswa baru mulai menjalani rutinitas sebagai bagian dari keluarga fakultas mereka. Di antara ribuan mahasiswa baru, Aira masih berjalan dengan langkah tenangnya, ditemani kedua temannya, Nisa dan Dinda, menyusuri koridor kampus yang dipenuhi suara diskusi, canda, dan langkah kaki. Namun, di balik ketenangan yang ia tunjukkan, ada satu nama yang perlahan menetap dalam hatinya, Abian Al-Baihaqi. Sejak kejadian di depan masjid itu, lalu mendengar suara lantunannya, hati Aira terasa lebih ramai.
Ia seringkali tak sengaja melihat Abian lewat di antara barisan kakak tingkat, selalu dengan jas birunya yang khas dan tatapan matanya yang teduh. "Aira, kamu dengerin aku nggak sih?" Suara Nisa memotong lamunannya. Aira tersentak. "Hah? Iya, sorry. Tadi ngomongin apa?" Dinda tertawa pelan. "Kita lagi bahas himpunan fakultas. Katanya mau bikin open recruitment panitia seminar. Kayaknya seru deh." "Oh." Aira hanya tersenyum simpul. Ia memang tertarik ikut, tapi dalam diamnya, ada alasan lain yang membuat hatinya berdesir saat mendengar panitia. Abian. Dia adalah salah satu ketua divisi keagamaan di organisasi kampus. Tak heran wajahnya sering terpampang di poster kegiatan, dan suaranya sering terdengar saat mengisi kajian. Di rumah, Aira lebih sering diam. Ibunya mengira Aira sedang kelelahan menyesuaikan diri di kampus baru. Padahal hati Aira sedang sibuk menenangkan gelombang rasa yang tumbuh pelan, tapi pasti. Ia tak ingin mengagumi seseorang terlalu dalam, apalagi seseorang seperti Abian. Sosok yang bahkan terlihat terlalu jauh untuk digapai. "Ayah, gimana caranya tahu kalau perasaan kita benar?" tanya Aira tiba-tiba, saat makan malam. Ayahnya tersenyum, menatap putrinya yang kini bukan lagi anak kecil. "Kalau perasaanmu membawamu lebih dekat ke Allah, bisa jadi itu benar. Tapi kalau membuatmu gelisah dan jauh darinya, mungkin itu hanya nafsu yang menyamar." Aira mengangguk, mencatat dalam hati. Sementara itu, di sisi lain kampus, Abian duduk di ruang kecil organisasi, memeriksa berkas-berkas dan nama-nama mahasiswa baru. Salah satu nama yang menarik perhatiannya adalah Aira Zahira. "Aira Zahira," gumamnya. Ia terdiam sesaat. Nama itu terasa tidak asing. Ia mencoba mengingat. Seketika, gambaran seorang gadis dengan kerudung krem dan tas berisi perlengkapan ospek muncul di benaknya. Gadis yang ia tabrak secara tidak sengaja di depan masjid kampus. Mata Abian sedikit menyipit, seperti sedang mencerna sesuatu. Tapi kemudian ia menggeleng pelan, kembali fokus pada tugasnya. Ia tidak tahu bahwa nama itu akan berulang kali muncul dalam cerita takdirnya. Hari itu, langit sedikit mendung. Suasana kampus dipenuhi lalu lalang mahasiswa yang sibuk dengan aktivitas organisasi. Aira melangkah ke aula besar fakultas, mengikuti pengarahan pertama sebagai panitia kegiatan seminar nasional. Tak disangka, ia terpilih masuk divisi dokumentasi dan publikasi. Namun, kejutan yang sebenarnya baru dimulai. Untuk panitia dokumentasi dan publikasi, akan dibimbing langsung oleh Kak Abian, ujar ketua panitia sambil menunjuk pria dengan jas biru yang duduk di barisan depan. Aira menunduk refleks. Hatinya seolah dipukul pelan. Kenapa harus dia? Batinnya kacau, tapi tak bisa membantah bahwa ada getar kecil dalam hatinya. Abian berdiri, menyampaikan arahan singkat dengan gaya bicaranya yang tenang dan terstruktur. Ia tak menatap satu persatu panitia, namun suara dan wibawanya cukup untuk membuat ruangan menjadi hening dan tertib. "Besok kita rapat pertama. Bismillah. Semoga Allah mudahkan langkah kita," ucapnya menutup sesi pengarahan. Aira mencatat arahan di bukunya, meski pikiran dan degup jantungnya tak sepenuhnya tenang. Ia bisa merasakan matanya mencuri pandang, lalu buru-buru beristighfar dalam hati. Sementara itu, di waktu yang sama, Abian duduk sendiri di gazebo fakultas. Tangannya memegang sebuah mushaf, namun pikirannya entah di mana. Ia baru menyadari bahwa nama yang ia lihat di daftar kemarin adalah gadis yang ia tabrak di depan masjid. Yang tadi siang duduk tepat di seberangnya. Dan entah mengapa, suara hati kecilnya mulai memanggil nama itu lebih sering dari yang ia sadari. "Abian," suara berat dari belakang menyadarkannya. "Abi," balas Abian pelan. Sosok yang datang adalah abinya sendiri, Kiai Haji Baihaqi, yang kadang mampir ke kampus tempat anaknya belajar dan berdakwah. "Ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya Abi tenang. Abian menggeleng.
Cuma, mungkin terlalu fokus ke kegiatan. Abi Baihaqi tersenyum bijak. Kalau suatu saat Allah hadirkan seseorang yang menggugah hatimu, jangan terlalu cepat menyangkal. Bisa jadi, dia adalah ujian. Atau justru, penawar. Ucap Abi Baihaqi lalu pergi meninggalkan anaknya di gazebo. Hari-hari berjalan. Aira dan Abian beberapa kali bertemu dalam rapat divisi. Interaksi mereka sederhana, penuh formalitas, namun ada banyak makna di baliknya. Aira tetap menjaga batas, Abian pun demikian. Namun, hati manusia selalu punya caranya sendiri untuk berbicara. Aira mulai merasa bahwa Abian bukan hanya sosok yang dikagumi. Ia menjadi seseorang yang kehadirannya ditunggu, bahkan saat tidak diminta. Suatu malam, Aira duduk di halaman rumah, memandangi langit. Ya Allah, aku tahu mungkin ini hanya kekaguman. Tapi, kalau benar ini salah, mohon jaga aku dari rasa yang tak semestinya, bisiknya lirih. Sementara itu, di kamarnya, Abian menatap langit-langit kamar. Ya Rab, jika dia bukan untukku, tolong padamkan rasa ini. Tapi jika benar dia bagian dari takdirku, jangan biarkan aku menyakitinya. Mereka tak tahu bahwa Allah sedang merajut sesuatu. Perlahan, pasti, Aira menggenggam erat kertas catatan kecil yang sejak tadi tak bisa ia buang. Isinya hanya beberapa kalimat yang ia tulis semalam, sebagai cara menenangkan hati, tapi justru membuatnya semakin gelisah. Kak Abian, aku tahu aku bukan siapa-siapa. Tapi izinkan aku jujur. Aku mengagumi akhlakmu, dan perlahan, aku menyayangimu. Bukan karena aku ingin memiliki, tapi karena aku ingin mengenalmu lebih dari sekadar nama dan sosok panitia. Aira tahu itu bukan caranya yang biasa. Ia bukan tipe gadis yang berani menyampaikan rasa. Tapi entah mengapa, perasaan ini tumbuh terlalu dalam, dan semakin disangkal, justru semakin mengganggu pikirannya. Hari itu setelah rapat selesai, Abian masih di ruangan. Anggota panitia mulai keluar satu persatu. Aira tetap duduk, menunggu momen yang tepat. Aira, nggak pulang? Tanya salah satu temannya. Nanti aja, masih mau beresin catatan, jawabnya cepat, padahal sebenarnya ia sedang memberanikan diri. Ketika hanya tinggal mereka berdua di ruangan itu, Aira bangkit pelan dan menghampiri Abian yang sedang menyusun berkas. Ia berdiri dalam diam selama beberapa detik, sebelum akhirnya bersuara. Kak Abian, boleh bicara sebentar? Abian menoleh, tampak tenang seperti biasanya. Boleh, ada apa? Aira menarik napas. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku harus bilang sesuatu. Mungkin nggak penting buat kakak, tapi ini penting buat aku. Abian diam, mengangguk pelan, memberi isyarat agar Aira melanjutkan. Aku mengagumi kakak. Bukan cuma karena jadi kakak tingkat atau karena kakak pintar. Tapi karena kakak selalu bisa jadi panutan buat kami semua. Dan, aku nggak tahu sejak kapan, rasa kagum itu berubah. Suasana hening. Detak jantung Aira seperti menggema di telinganya sendiri. Aku tahu Kak Abian pasti nggak pernah mikir tentang ini. Tapi aku cuma ingin jujur. Aku nggak menuntut apapun. Aku cuma ingin kakak tahu. Abian masih terdiam. Lama. Hingga akhirnya ia membuka suara. Suaranya pelan tapi mantap. Aira, terima kasih karena sudah jujur. Aku sangat menghargai keberanianmu. Aira menunduk, mencoba menahan detak panik dalam dadanya. Tapi, aku belum bisa. Bukan karena kamu kurang, atau karena aku menutup hati untuk selamanya. Tapi karena aku belum selesai dengan masa lalu. Aira menahan napas. Aku pernah menyayangi seseorang. Dan sampai hari ini, bayangnya masih tinggal. Aku nggak mau menyakitimu karena hatiku belum utuh. Aira mengangguk pelan. Air matanya tak jatuh, tapi hatinya sudah retak. Aku mengerti, Kak. Maaf kalau ini bikin kakak nggak nyaman. Abian menggeleng. Kamu nggak salah. Hanya saja, waktunya belum tepat. Atau mungkin, memang bukan untuk jadi satu.
Aira tersenyum tipis. Terima kasih sudah jujur. Lalu ia melangkah pergi. Dan sejak hari itu, Aira memutuskan untuk menjauh. Tak lagi muncul di forum-forum organisasi. Tak lagi aktif mengurus dokumentasi. Ia menjaga jarak bukan karena benci, tapi karena ingin menyembuhkan diri. Dan Abian, meski tampak tenang di luar, hatinya ikut diam. Karena sejak hari itu, ada nama Aira yang perlahan menghuni ruang-ruang sunyi dalam hatinya. 1 minggu berlalu, setelah Aira menyatakan perasaannya dan menerima penolakan yang lembut, namun tetap menyakitkan. Dan sejak hari itu pula, dirinya perlahan menarik diri. Aira yang dulu selalu semangat hadir di setiap agenda organisasi, kini tak lagi muncul. Tak ada suara ceria saat diskusi berlangsung, tak ada tawa ringan yang biasanya mengisi ruang-ruang lelah. Semuanya terasa berbeda. Dinda dan Nisa, 2 teman terdekatnya, mulai merasakannya. Kamu ngerasa nggak sih, kalau Aira kayak menjauh? Bisik Dinda saat mereka duduk di taman kampus, memperhatikan Aira dari kejauhan. Nisa mengangguk. Iya, dia jadi pendiam. Bahkan waktu aku ajak diskusi desain pamflet acara bulan depan, dia cuma jawab singkat, biasanya dia paling semangat. Dinda menarik napas. Aku takut dia lagi ngalamin sesuatu, tapi nggak mau cerita. Aira memang mencoba bersikap seperti biasa. Tapi bagi sahabat-sahabatnya, keheningan Aira lebih lantang daripada suara apapun. Tatapan matanya sering kosong. Senyumnya hambar, seolah ada luka yang tak ingin ia bagi. Di sisi lain, Abian pun merasakan perubahan itu. Dalam setiap rapat, pandangannya refleks mencari sosok Aira dan ketika tak menemukannya, hatinya seperti kosong. Ia mencoba bertanya ke beberapa anggota, namun hanya mendapat jawaban bahwa Aira sedang sibuk. Tapi entah kenapa, rasa bersalah itu terus menggelayut di hatinya. Bukan karena ia menolak Aira, tapi karena ia tahu sikapnya mungkin terlalu dingin. Malam itu, Abian termenung di kamar. Di hadapannya buku tafsir terbuka, namun pikirannya mengembara. Abi, suara Umi Aisyah mengetuk pelan pintu kamar putranya. Iya, Mi, jawab Abian, mencoba tersenyum. Kamu kenapa? Kelihatan sering melamun akhir-akhir ini. Tanya Umi Aisyah melihat wajah Abizar yang berbeda. Abian menghela napas. Cuma, lagi mikir beberapa hal. Tentang organisasi, kuliah dan hal-hal yang belum selesai. Umi masuk, duduk di sampingnya. Kalau belum selesai, selesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan, ikhlaskan, sembari menepuk pundak putranya. Abian menunduk. Ada benarnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Abian menyebut nama Aira dalam doanya. Bukan untuk meminta dicintai, tapi untuk meminta diberi petunjuk. Tentang bagaimana caranya mengikhlaskan rasa yang mulai tumbuh setelah ia menyadari kehilangan itu bukan hal yang mudah. Dinda dan Nisa saling bertukar pandang saat melihat Aira melangkah keluar dari kelas dengan wajah yang tak seceria biasanya. Sudah beberapa hari ini mereka merasa Aira berbeda. Tatapannya sering kosong, dan senyumnya hanya sekilas, seperti sedang menahan sesuatu. Ra, panggil Nisa sambil mengejar Aira. Aira menoleh, tersenyum tipis. Kalian ada apa? Kita yang mau tanya, Ra. Ada apa sama kamu? Tanya Dinda langsung. Kamu kayak bukan Aira yang biasanya. Aira sempat terdiam, lalu duduk di bangku taman kampus. Aku baik-baik aja, kok. Ra, kita sahabat kamu. Kalau kamu nggak cerita, kita malah makin khawatir, ujar Nisa lembut. Aira menarik napas dalam. Kadang, kita cuma butuh waktu buat menata diri lagi. Aku cuma butuh waktu itu. Dinda menatapnya dalam. Ini soal perasaan, ya. Aira hanya menunduk, tidak membenarkan, tapi juga tidak menyangkal. Sementara itu, Abian berdiri di koridor lantai 2 gedung fakultas, menatap ke arah taman tempat Aira dan kedua temannya berbicara. Ada kegelisahan dalam tatapannya.
Akhirnya, ia memutuskan untuk menyusul. Ketika Aira sudah sendirian, Abian menghampiri. Ia berdiri di samping bangku taman, tidak terlalu dekat tapi cukup untuk membuat Aira sadar akan kehadirannya. Aira, panggil Abian dengan pelan. Aira menoleh, terlihat terkejut. Abian, aku bisa duduk di sini? Tanyanya hati-hati. Aira hanya mengangguk. Beberapa detik hening. Hanya suara angin sore yang terdengar. Aku dengar kamu nggak aktif lagi di organisasi, ujar Abian. Aira menoleh padanya, tatapannya datar. Mungkin aku lagi sibuk hal lain. Kalau itu karena aku, ujar Abian belum selesai langsung dipotong Aira. Bukan sepenuhnya karena kamu, potong Aira cepat, lalu mengalihkan pandangannya ke depan. Aku hanya sedang belajar menjaga jarak pada yang tak bisa kugapai. Abian terdiam. Dulu aku berpikir rasa kagumku akan bertahan dalam diam, lanjut Aira. Tapi aku salah. Aku berani melangkah, dan kamu menolaknya. Aku paham, kok, tapi aku juga butuh ruang untuk sembuh. Maaf, kata Abian pelan. Aira tersenyum samar. Tak perlu minta maaf. Rasa tak bisa dipaksakan. Sama seperti luka, ia juga butuh waktu untuk sembuh. Tolong biarkan aku menjauh dulu. Abian hanya bisa mengangguk pelan. Lalu Aira meninggalkan Abian sendirian di taman dan sore itu, mereka kembali menjauh. Dengan kata-kata yang tertahan dan luka yang masih menganga. Setelah berbulan-bulan mereka menyiapkan persiapan dengan matang, hari yang dinanti akhirnya tiba. Aula kampus dipenuhi kesibukan. Panitia berlarian ke sana-sini dengan name tag yang tergantung di leher mereka. Raut lelah tergambar jelas di wajah masing-masing, tapi senyum semangat tetap tak luntur. Ini adalah puncak dari semua kerja keras mereka. Aira mengenakan gamis hitam dengan sedikit kombinasi warna putih di lengannya, jilbabnya berwarna coklat muda senada dengan gamis yang ia kenakan. Ia tampak sibuk memotret dan mendokumentasikan beberapa momen penting. Di sisi lain, Abian juga sibuk sebagai koordinator acara utama. Meski tak banyak berinteraksi langsung dengan Aira, matanya tak bisa sepenuhnya lepas dari sosok gadis itu. Ada kekaguman yang tak bisa ia sangkal, dan ada penyesalan yang masih bergelayut. Dinda, bagian dokumentasi aman? Atau masih ada hal yang dibutuhkan? Tanya Aira sambil berjalan cepat. Aman, Ra. Tapi aku belum lihat Nisa dari tadi, jawab Kirana cepat. Aku cari ke belakang deh. Aira buru-buru berlari kecil ke arah luar aula tanpa menunggu jawaban dari Dinda. Saat itulah, pesan masuk ke ponselnya dari Nisa yang bilang dia sedang dalam perjalanan dari luar untuk membawa barang penting yang tertinggal di base camp. Aku jemput aja deh, biar cepat, gumam Aira. Ia pun meminta izin ke Dinda dan mengambil motor miliknya di parkiran. Sementara itu, Abian yang melihat Aira melintas di depan aula langsung merasa tak tenang. Ia bergegas keluar namun sudah terlambat. Aira sudah melaju. Cuaca mendung, jalanan sedikit licin karena gerimis semalam. Aira melaju cukup cepat demi waktu yang semakin sempit. Di pertigaan jalan kampus, sebuah mobil yang melaju dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi kehilangan kendali karena jalan licin. Semua terjadi dalam sekejap. Brak, tubuh Aira terpental, dan suara jeritan warga sekitar memenuhi udara. Motor Aira terpental ke pinggir jalan. Orang-orang berlari mendekat. Beberapa mahasiswa yang mengenali Aira langsung panik dan menelpon panitia lain. Dinda, Nisa dan Abian mendapatkan kabar bersamaan. Detik itu juga, waktu terasa berhenti bagi mereka. Abian berlari. Keringat dingin membasahi tubuhnya, napasnya memburu. Saat ia tiba, tubuh Aira sudah tergeletak tak sadarkan diri, darah mengalir di sisi kepala dan lengannya. Wajahnya pucat, dan tubuhnya terlihat begitu rapuh. Aira, teriak Abian. Lututnya jatuh di samping tubuh gadis itu. Aira, teriak Dinda dengan wajah yang begitu panik melihat kondisi temannya. Aira,
Maafin aku, ucap Nisa yang merasa bersalah dengan kondisi Aira sekarang. Astagfirullah, panggil ambulans. Cepat, serunya pada panitia lain yang ikut panik. Tangannya menggenggam tangan Aira yang dingin. Air mata mulai mengalir meski ia berusaha tetap tenang. Di hatinya ada doa yang berbisik, "Ya Allah, jangan ambil dia dariku seperti ini." Di rumah sakit, suasana mencekam. Aira langsung masuk ruang ICU. Dinda dan Nisa tak bisa menahan tangis. Abian berdiri di depan pintu ruang ICU dengan mata yang terus terpaku. Abi dan Umi Abian, serta kedua orang tua Aira yang diberitahu oleh pihak kampus, segera datang dengan wajah panik dan bingung. Tangis mewarnai ruang tunggu. Semua mendoakan keselamatan Aira. Dan malam itu, di tempat paling sepi dan paling hening di dalam hati Abian, hanya ada satu harapan, selamatkan Aira, ya Rab. Jika dia memang takdirku, maka izinkan aku mencintainya dengan cara terbaik. Suasana di ruang ICU masih mencekam. Mesin-mesin rumah sakit bersuara pelan namun menusuk. Selang infus terpasang di tangan Aira, wajahnya pucat dengan perban di kepala dan goresan-goresan luka di lengannya. Tubuh itu tak bergerak, hanya detak jantung dari mesin monitor yang menjadi tanda bahwa ia masih bertahan. Di balik kaca pembatas, Abian berdiri terpaku. Jas birunya masih ia kenakan, penuh noda debu dan basah karena keringat. Wajahnya kuyuh, matanya sembab, namun pandangannya tak lepas dari sosok Aira yang terbaring tak berdaya. "Mas Abian," suara panitia lain memanggilnya, "hati-hati." Ia menoleh, kosong. Acara sudah mulai. Semua panitia bingung, MC belum naik, randon belum jalan. Semua nunggu komando dari Mas Abian. Lelaki itu menunduk, tangan mengepal kuat. Ia tahu ini acara besar yang selama berminggu-minggu telah mereka siapkan bersama. Tapi bagaimana bisa ia menjalani semuanya seolah tak terjadi apa-apa, saat seseorang yang selama ini diam-diam ia jaga justru sedang bertaruh nyawa. Abi-Abian yang baru tiba mencoba menenangkan. "Nak, Abi tahu kamu khawatir. Tapi kamu juga punya amanah. Lakukan tugasmu sebentar. Setelah itu, kembali ke sini." Abian mengangguk pelan. "Baik, Bi." Dengan langkah berat, Abian meninggalkan ruang ICU. Tapi sebelum pergi, ia berbalik satu kali, menatap Aira dari kejauhan. "Aira, tolong bertahan. Aku akan kembali." Di panggung aula kampus, semua terasa hampa bagi Abian. Meski senyum dan kata-katanya tetap terdengar tenang, di dalam hatinya ada badai yang tak berhenti. Sorot matanya tak secerah biasanya, dan beberapa kali ia terdiam di balik layar, mengecek ponsel, berharap ada kabar dari rumah sakit. Sementara itu di ruang ICU, Aira masih terbaring. Dinda dan Nisa duduk di ruang tunggu, menangis pelan. Kedua orang tua Aira terus menangis dan sesekali melantunkan doa tanpa henti. Di dalam ruang sunyi itu, detik terasa berjalan lambat. Abi juga ikut mendoakan Aira sedangkan Umi mencoba menghibur ibu Aira agar berhenti menangis. Dan di tengah keheningan, jari tangan Aira yang semula kaku perlahan bergerak. Perawat yang kebetulan memeriksa monitor langsung sigap mengecek ulang semua indikator. "Pasien menunjukkan reaksi motorik, Dok, dokter," ucap perawat melangkah keluar memanggil dokter membuat kedua orang tua Aira berdiri terburu-buru menghampirinya. Dia bergerak, Aira gerak. "Aira sudah sadar," ucap ibu Aira dengan nada yang penuh syukur. "Masih belum sadar, tapi ini perkembangan baik," jawab dokter setelah memeriksa Aira. "Alhamdulillah," ucap Abi dan Umi Abian secara bersamaan. "Boleh saya masuk melihat putri saya, Dok?" tanya ibu Aira. "Silahkan, tapi nanti setelah pasien dipindahkan ke ruang rawat," ucap dokter. "Baik, terima kasih, Dok," ucap ayah Aira. "Sama-sama, kalau gitu saya permisi," ucap dokter lalu meninggalkan mereka. Di luar ruangan, kabar itu cepat menyebar. Kirana langsung menelpon Abian. Ia yang baru saja menyelesaikan pidato penutupan acara, langsung berlari dari aula.
Beberapa panitia bingung melihat sikapnya. Kenapa reaksinya segitunya sih? Aku belum pernah lihat Mas Abian kayak gitu, gumam panitia lain dengan pelan. Seseorang menoleh, tatapannya menguatkan dugaan. Sepertinya ini bukan cuma soal Aira sebagai adik tingkat, ucap seorang perempuan yang melihat tingkahnya. Sesampainya di rumah sakit Abian bergegas ke ruangan Aira. Ia melihat kedua orang tua Aira, Abi dan Umi serta kedua teman Aira yang tak henti mendoakannya dari luar ruangan. Mohon maaf Pak, apa boleh saya masuk melihat Aira di dalam? Tanya Abian kepada ayah Aira. Boleh nak, silahkan, ucap ayah Aira. Terima kasih, ucap Abian bergegas masuk ke dalam ruangan rawat. Melihat sorot wajah Abian yang begitu panik mereka mulai merasa ada yang tak biasa. Ada hal yang berbeda dari Abian termasuk Abi dan Umi melihat tingkah putranya. Abian masuk dan duduk di kursi samping ranjang Aira dan menatap Aira yang masih belum sepenuhnya sadar, matanya kembali memerah. Ia mencoba menggenggam tangan Aira perlahan, bisikannya lirih. Maaf, bahkan ketika kamu cuma diam, aku tetap nggak bisa pergi. Bertahanlah, aku akan melakukan apapun untukmu Aira. Tolong jangan pergi secepat ini. Dari belakang, Abi dan Umi Abian yang memperhatikan diam-diam dari pintu luar, sorot mata keduanya berubah. Abi berbisik ke Umi, lihat caranya menatap gadis itu Umi. Umi mengangguk, dia tak pernah seperti ini sebelumnya. Bahkan saat dulu patah hati, dia tak menunjukkan sisi seperti ini. Kedua orang tua Aira yang ikut masuk ke ruang rawat juga mulai merasa ada yang tak biasa. Apalagi saat melihat Abian dengan sabar berada di sisi Aira sejak tadi, meski tak banyak bicara. Maaf Pak, Bu, saya lama di ruangan Aira, ucap Abian yang kaget saat melihat kedua orang tua tiba-tiba masuk kamar Aira. Gak apa-apa kok nak, terima kasih atas bantuannya, ucap Ibu Aira menepuk bahu Abian. Sama-sama Bu, sudah menjadi tanggung jawab saya. Karena Aira seperti ini juga kelalaian saya, ucap Abian penuh penyesalan. Jangan salahkan diri sendiri nak, ini semua musibah dan takdir dari Allah. Kami yang seharusnya berterima kasih kalau kamu nggak segera membawa Aira ke rumah sakit kami nggak tahu apa kami masih bisa melihatnya, ucap ayah Aira. Tidak Pak. Aira gadis yang kuat pasti dia bisa melewati masa ini. Ucap Abian, kalau gitu saya pamit keluar, assalamualaikum. Ucap Abian lalu pergi meninggalkan mereka. Waalaikumsalam. Ucap kedua orang tua Aira secara bersamaan. Aira sayang, putri ibu, bangun nak, buka matanya ibu di sini sayang. Ucap ibu Aira mengelus kepala Aira dengan pelan dan wajah yang berkaca-kaca. Bu, sabar ya, Aira pasti bangun kok, dia putri kita yang kuat, pasti bisa melewati ini, kita berdoa sama Allah semoga segera mengangkat penyakit Aira dan memberinya kesembuhan. Ucap ayah Aira dengan menahan air matanya agar tidak jatuh. Di sisi lain, lorong rumah sakit yang masih ramai, Abi dan Umi Abian juga masih bertahan di kursi tunggu, memandang ke arah anak lelaki mereka yang sejak tadi tak beranjak dari kursi di depan ruang rawat. Abi menghela napas panjang sebelum akhirnya membuka percakapan. Bian. Abian menoleh perlahan. Abi menatapnya dalam, lalu melanjutkan, Abi bukan orang yang suka mencampuri urusan perasaan. Tapi malam ini, kamu terlihat seperti orang yang kehilangan separuh jiwanya. Umi menyusul, duduk di sebelah Abian. Kami hanya ingin tahu, siapa gadis yang berada di dalam ruangan itu untukmu. Abian menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. Seseorang yang aku tolak, karena aku belum bisa berdamai dengan masa lalu. Tapi sejak hari itu, aku tahu, penyesalan itu nyata. Abi dan Umi saling menatap. Dia berbeda, Umi. Dan aku takut kehilangan dia. Padahal belum sempat jujur kalau aku juga jatuh hati. Ucap Abian tanpa sengaja matanya meneteskan air mata. Umi menggenggam tangan Abian. Kalau begitu, jangan ulangi kesalahan masa lalu.
Kalau Allah izinkan dia kembali, jaga baik-baik. Abian mengangguk pelan. Bian, pesan Abi cuman satu, kalau kamu memang menginginkan dia, maka laksanakan sesuai ajaran Islam. Jangan sampai kamu melupakan apa yang telah Abi ajarkan kepadamu. Ucap Abian. Baik Bi, ucap Abian yang mengerti maksud Abinya. Lorong rumah sakit mulai lengang. Malam semakin larut, Abi dan Umi Abian izin pamit dari rumah sakit sedangkan Abian masih ingin menunggu Aira di rumah sakit. Pak, Bu, kami izin pamit ya, semoga Aira cepat sadar. Ucap Umi Abian pada kedua orang tua Aira. Terima kasih, maaf kalau kami merepotkan Abi dan Umi. Ucap ayah Aira. Sama-sama, gak apa-apa, ini juga sudah tanggung jawab kami, jangan sungkan kalau ada apa-apa hubungi saya aja, ucap Abian. Kami pamit, assalamualaikum, ucap Abi dan Umi Abian. Waalaikumsalam, ucap ayah dan ibu Aira secara bersamaan. Setelah orang tua Abian pamit, ayah dan ibu Aira yang melihat Abian masih duduk di lorong ruang rawat pun menghampirinya. Loh, nak Abi nggak ikut pulang? Tanya ayah Aira. Tidak Pak, nanti saja. Bolehkah saya menunggu di sini sampai Aira sadar Pak Bu? Petik 2 titik. Tanya Abian kepada mereka. Tapi nak, ini sudah larut malam dan kamu sudah seharian di sini pasti capek. Biar kami saja yang menemani Aira di sini. Ucap ibu Aira. Gak apa-apa Bu, saya nggak capek, kalau nggak boleh menunggu di dalam biarkan saya menunggu di luar saja Bu. Ucap Abian. Tapi nak, ini. Petik 2 titik. Ucap ayah Aira belum selesai tiba-tiba ponselnya berdering. Ada apa ya? Tanya ibu Aira. Ini Bu, ada urusan penting kita harus pulang sekarang. Ucap ayah Aira. Terus Aira gimana ya? Tanya ibu Aira. Kalau kalian izinkan, biar saya bantu jaga Aira di rumah sakit Pak, Bu. Saya hanya menunggu di luar, tidak akan masuk ke dalam kalau kalian tidak mengizinkan saya masuk. Ucap Abian. Tapi, kami selalu merepotkan nak Abi. Ucap ayah Aira. Tidak Pak, tidak merepotkan. Ucap Abian. Ya sudah. Kami pulang dulu, kalau ada apa-apa hubungi kami ya. Ucap ayah Aira. Baik Pak, ucap Abian. Nak Abian masuk ke dalam saja, takutnya Aira sadar atau butuh bantuan di dalam, gak ada yang tahu, kita izinkan nak Abian masuk ruangan. Ucap ibu Aira. Baik, terima kasih Bu. Ucap Aira. Ya udah, kami pulang dulu, assalamualaikum. Ucap ayah dan ibu Aira. Waalaikumsalam. Ucap Abian lalu masuk ke ruangan Aira. Bersambung.